Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sarasian, alhamdulillah yang berbahagia. Bersyukur kita hari ini bisa bertemu kembali dengan Kang Lukman Hakim, penulis buku Para Tokoh Besar Bangsa ini, yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita. Tidak hanya para tokoh, tapi juga para pelaku bangsa, situasi menjelang kemerdekaan, setelah kemerdekaan, masa-masa sampai sampai saat ini. Insya Allah kita bisa memaknainya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan perbaikan diri umat bangsa dan negara. Kang Lukman, kami persilakan melanjutkan ya tema-tema kita yang kemarin. Persilakan Kang Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemarin itu ada pertanyaan mengenai bagaimana apakah benar hukum Islam ini berlaku di Indonesia atau cuma main-main saja. Padahal kalau dikutip itu dulu waktu saya masih muda itu saya paling bersemangat mengutip ayat itu. Pokoknya itu ayat revolusioner. Itu surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47. Wa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Wa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa saja yang tidak melaksanakan hukum sesuai dengan yang telah diturunkan Allah bima anzalallah, siapa saja tidak bertahkim bima anzalallah kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah, itu kafir, fasik, zalim. Itu ngeri itu. Jadi dikaitkan dengan Indonesia yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu bagaimana kan begitu. Nah, alhamdulillah saya pada tahun 95 saya diikutkan untuk menyusun sebuah buku. Sebuah buku yang sangat penting, yaitu ini. Tahun 1994 saya diikutkan untuk menyusun buku ini. Kebetulan saya diminta untuk menulis bagian riwayat hidup. Jadi buku ini ya, bab pertamanya itu ini terdiri atas berapa bab ini? Bab 4. Pengarang bukunya siapa Kang Lukman tuh? Ada 7. Oh, bab 1 yaitu riwayat hidup. Bab 2-nya sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia. Bab 3 fungsi hukum Islam dalam kehidupan umat. Bab 4 metodologi hukum Islam. Bab 5 kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Bab 6 prospek hukum Islam di Indonesia. Bab 7 dialog implementasi hukum Islam di Indonesia. Ini mengenai Profesor Dr. Bustanul Arifin.
Orang kadang-kadang keliru membedakan. Ada Bustanil Arifin, kalau ini Bustanul Arifin. Kalau Bustanil Arifin itu terkenal sebagai kepala bulog, ya kan? Lama. Lanjut Kang Lukman. Ya. Oke. Jadi beliau ini lahir di Payakumbuh tahun 29, lalu wafat di Jakarta tahun 2015. Jadi kemudian sesudah saya menulis itu, saya melihat waktu saya melihat itu kan ada banyak makalah-makalah yang saya jadikan rujukan. Lalu saya berpikir sayang sekali kalau makalah-makalah itu dibiarkan berserakan. Kemudian saya kumpulkanlah. Lalu menjadilah dia buku tipis berapa ini? 172 halaman. Judulnya ini, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia. Saya kira para pembelajar hukum perlu ini memiliki dua buku ini. Saya nggak tahu apakah masih ada apa enggak di pasaran. Nah, apa yang menarik? Yang menarik ialah bahwa ternyata perjuangan menegakkan hukum Islam di Indonesia itu dilakukan tidak oleh sekelompok orang, juga tidak hanya melalui satu sisi. Jadi di konstituante, partai-partai Islam, Masumi, Partai NU, Partai Sarekat Islam Indonesia, Partai Islam Perti, Partai Persatuan Tarekat Islam Indonesia, itu bersama-sama mengajukan Islam sebagai dasar negara. Jadi jangan keliru, jangan dikira hanya Masumi saja. Semua partai Islam. Semua partai Islam. Nah, kemudian selain mengusulkan itu, ada juga kelompok ahli hukum yang tergabung dalam Ikatan Hakim Indonesia dengan dukungan penuh para ulama, para pejabat Departemen Agama, dan Ketua Mahkamah Agung R. Wiryono Proyodikoro SH, memajukan konsep tentang kekuasaan kehakiman untuk dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar yang pada saat itu sedang dibahas. Konsep yang antara lain mendesak perlunya dibuka kamar Islam di Mahkamah Agung itu disetujui secara bulat oleh konstituante. Sayang kemudian konstituante dibubarkan oleh Presiden melalui dekret 5 Juli 1959. Tetapi gagasan IKAHI yang dibawakan oleh Bustanul Arifin itu tidak mati. Maka pada tahun 65 lahir Undang-Undang Nomor 15 tahun 65 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, lingkungan peradilan agama, yang di dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa lingkungan peradilan agama dinyatakan sebagai satu di antara 4 lingkungan peradilan di Mahkamah Agung. Ada pengadilan umum, ada pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer, lalu ada pengadilan agama. Nah, dengan itu maka sebenarnya sebagian
hukum Islam itu sudah bisa dilaksanakan di situ. Nah, Pak Bustal Arifin itu ketika menjelaskan ayat surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47 mengatakan begini. Ma'anzalallah itu adalah syariat. Syariat yang arti harfiahnya adalah jalan menuju air sebagai perlambang dari sumber kehidupan. Jadi ma'anzalallah itu adalah program implementasi dari ad-din, dari dinullah, dari agama yang diturunkan Allah melalui Rasul-Rasulnya. Dan yang terakhir disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, nah karena itu program implementasi, maka memang mau tidak mau, Islam itu memerlukan lembaga peradilan. Karena memang ada hal-hal yang hanya bisa diselesaikan. Nah yang menarik Pak Bustanul Arifin itu mengatakan bahwa hukum itu sebenarnya dalam kehidupan manusia, hukum itu sifatnya sekunder. Tidak primer. Kenapa? Hukum itu seperti udara. Jadi manusia merasa ya itu harus begitulah adanya. Baru menjadi masalah, baru dia menjadi primer kalau terjadi sesuatu. Ketika misalnya tingkat polusi tinggi, baru orang mempersoalkan pentingnya udara yang bersih. Tapi ketika baik-baik saja, itu bahkan kadang-kadang nikmat udara ini tidak kita hiraukan. Nah, hukum pun begitu. Jadi hukum itu kalau dia jalan, ya, orang nggak menyadari bahwa ada hukum. Baru dia diperlukan kalau dia bermasalah. Nah, jadi demikian juga hukum Islam itu sebenarnya kalau menurut Profesor Bustal Arifin itu, dia jalan saja. Nah, yang penting lembaga-lembaganya dibentuk. Nah, karena itu Pak Bustal Arifin itu berjuang betul. Karena sejak abad 19, ya, sebenarnya hukum Islam itu sudah diakui oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam salah satu instruksinya waktu itu dikatakan jangan ganggu pelaksanaan hukum oleh kaum pribumi, hukum Islam. Tapi nanti ketika datang Snokogronye, itu mulai bermasalah. Hukum Islam itu hanya boleh diterapkan kalau hukum itu sudah diserap oleh masyarakat, menjadi adat. Nah, di situ menjadi soal. Nah, sehingga Pak Bustal Arifin itu sejak dia ditugaskan sejak dia berkarir di bidang hukum sebagai hakim, dia terus itu bicara tentang perlunya pelembagaan hukum Islam. Sebab kalau tidak dilembagakan hukum Islam ini, itu bisa repot. Umat Islam kemudian bisa melaksanakan hukum sendiri. Kalau ada orang nyolong gitu, dia tanya apa agamamu Islam, potong aja sudah tangannya. Nah, kan kita nggak menghendaki juga ya seperti itu. Karena itulah Pak Bustal Arifin ini termasuk orang yang gigih memperjuangkan. Dan alhamdulillah relatif berhasil. Cuma berhasil lah. Bayangkan di tengah kekuasaan Orde Baru yang demikian, ya kita tahu lah Orde Baru, Pak Bustalul itu dalam pidato Maulid Nabi di istana, itu dengan tenang mengatakan begini. Itu Maulid itu kan diperingati di istana, dihadiri presiden, wakil presiden. Dan kalau sudah presiden hadir, itu semuanya hadir. Islam, kata Pak Bustanul Arifin, terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak. Karena itu Islam juga adalah hukum dalam pengertian law. Dan kaum muslimin berkewajiban untuk bertahkim kepada hukum Islam. Bayangkan itu diucapkan di depan Presiden Soeharto.
Dan Pak Harto manggut-manggut. Karena itu kemudian, karena dia gigih sekali memperjuangkan itu, Menteri Agama Munawir Sajali mempercayakan Pak Bustanul Arifin ini menjadi ketua tim penyusunan rancangan undang-undang peradilan agama. Nah, menarik kalau kita baca bagaimana reaksi terhadap RUU peradilan agama itu. Saya akan sampaikan di sini ada 3 atau 4 pola menanggapi RUU peradilan agama. Pola pertama menganggap peradilan agama itu tidak diperlukan. Mengingat perlunya mewujudkan kesatuan pengadilan dalam rangka unifikasi hukum. Pengadilan agama yang berdiri sendiri dianggap mengesankan dualisme. Meski demikian, kalangan ini tetap menganggap perlu adanya peradilan agama yang pelaksanaannya diintegrasikan ke dalam pengadilan umum. Di sini dibedakan peradilan sebagai proses dengan pengadilan sebagai lembaga. Pemikiran ini mengandung kelemahan konstitusional karena tidak mengacu kepada konstitusi. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menegaskan keempat lingkungan peradilan menginduk kepada Mahkamah Agung. Karena itu mustahil terdapat dualisme. Selain itu, pemikiran ini pun tidak berpijak pada realitas bahwa peradilan agama telah hidup sejak lebih dari 100 tahun yang lalu. Pola kedua menganggap peradilan agama tidak perlu, juga menghendaki pembubaran pengadilan agama yang sudah ada. Mereka mendesak umat Islam mengurus sendiri hukum Islam yang dianutnya. Pikiran kedua ini selain mengandung kelemahan konstitusional juga sangat berbahaya. Jika umat Islam dipersilakan melaksanakan sendiri syariat Islam tanpa bantuan dan campur tangan pemerintah, pertanyaannya apakah umat Islam juga akan dibiarkan memotong tangan pencuri? Pola ketiga ini bukan saja menolak undang-undang peradilan agama, tetapi juga menolak eksistensi peradilan agama dan pengadilan agama. Tokoh utama pola ketiga ini antara lain Pran Magnus Suseno dan Monsinyur Leo Sukoto yang didukung oleh Harian Suara Pembaruan. Magnus Suseno antara lain menulis, apabila kita mau melihat ke arah negara-negara yang menjadikan salah satu agama menjadi agama negara, atau di mana salah satu agama sangat berpengaruh, kita menyaksikan satu hal yang jelas, yaitu bahwa gejolak-gejolak yang ditimbulkan oleh golongan ekstremis dan fundamentalis dalam agama itu tidak berkurang, melainkan justru bertambah. Diberi telunjuk mau memegang seluruh tangan. Karena Magnus menulis tentang rancangan undang-undang peradilan agama, tidak diragukan lagi yang dia maksud dengan ekstremis dan fundamentalis yang diberi telunjuk jari mau memegang seluruh tangan adalah pemerintah yang mengajukan rancangan undang-undang peradilan agama dan umat Islam yang mendukungnya. Kelemahan pola ketiga ini sangat fatal karena arus utama pemikirannya berpangkal pada pemikiran sekuler. Padahal selain menolak sekularisme, Pancasila justru menjamin umat beragama dalam menjalankan ibadahnya. Dalam kalimat Menteri Agama periode 1983-1993 Haji Munawir Sajali, kata-kata negara menjamin tidak dapat diartikan secara sekuler. Karena apabila demikian, negara atau pemerintah harus hands up, harus angkat tangan dari segala pengaturan kebutuhan hukum bagi para pemeluk agama, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di negara sekuler, pemerintah tidak akan mendirikan tempat-tempat ibadah. Sifat
emosional dalam tulisan Magnis Suseno membuatnya kehilangan objektivitas, sekaligus menunjukkan betapa kelompok ketiga ini tidak berusaha melihat RUU Peradilan Agama dalam realitas pelaksanaan hukum di Indonesia secara jernih. Dalam forum DPR RI sendiri, dari 4 fraksi waktu itu, fraksi ABRI, fraksi Karya Pembangunan, sekarang fraksi Golkar, fraksi Persatuan Pembangunan, sekarang fraksi P3, dan fraksi Partai Demokrasi Indonesia, yang kemudian berubah menjadi fraksi PDIP, hanya fraksi PDI yang bersikap tidak menolak, tetapi juga belum tentu mendukung. Jadi, alhamdulillah, berkat pengertian dan perjuangan semua pihak, RUU Peradilan Agama disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama. Nah, selain itu, Profesor Bastol Arifin inilah juga yang berhasil merumuskan kompilasi hukum Islam yang menjadi pegangan para hakim peradilan agama untuk memutuskan sesuatu perkara. Jadi, saya kira betapapun kecilnya, keadaan ini harus kita syukuri. Kita bersyukur kemudian sejak tahun 90-an itu sudah ada lahir sudah dibolehkan hadir Bank Islam. Sekarang sudah ada undang-undang perbankan syariah. Itu Pak Sekjen termasuk salah seorang yang menyetujui undang-undang itu. Jadi di daerah-daerah misalnya itu ada semangat untuk mengekspresikan agama itu dengan lebih baik. Misalnya begini, tahun 99 pemerintah Cianjur itu mendeklarasikan satu moto atau jargon atau program pembangunan, saya nggak tahu apa namanya, tapi yang disebut dengan gerbang marhamah. Apa tuh? Gerakan pembangunan masyarakat, apalah saya nggak paham itu marhamah itu. Yang itu kemudian secara sepihak dituduh itu perda syariah. Padahal kalau kita jujur melihat kenyataan, ketika Cianjur membuat perda tentang gerbang marhamah itu, bupatinya itu Golkar. Pemenang pemilu DPRD itu PDIP. Jadi ya dua partai inilah yang dominan ketika gerbang marhamah itu diputuskan. Di Kabupaten Sukabumi sejak tahun 2000 itu ada program penegakan syariat Islam. Nah, ketika program itu dicanangkan, Bupati Sukabumi itu Golkar. Wakil bupatinya PDIP. P3 memang ketua DPRD. Artinya P3 cuma pemenang ketiga, bukan suara yang dominan. Jadi menurut saya semuanya itu adalah cermin dari kehendak masyarakat. Itu aspirasi masyarakat. Yang seperti dikatakan Bung Karno pada tanggal 1 Juni, ya, itu boleh dicek, pidato 1 Juni Bung Karno itu. Itu Bung Karno mengatakan, kalau betul di negara Indonesia ini umat Islam adalah mayoritas, maka silahkan. Masukilah lembaga legislatif. Kuasai kursi parlemen. 90%, 80%, 70%, 60%.
Kata Bung Karno, kalau kursi parlemen dikuasai oleh umat Islam, maka semua perundang-undangan yang keluar dari parlemen itu pasti sesuai dengan aspirasi umat Islam. Itu Bung Karno. Jadi agak aneh kalau kemudian ada orang yang keberatan dengan aspirasi itu. Saya menduga mereka yang keberatan itu tidak pernah membaca pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Walaupun mereka mengaku sebagai pengikut Bung Karno. Itu apa sekali. Dan bukan sekali itu Bung Karno mengatakan itu. Tahun 40 dalam polemik dengan Natsir, Bung Karno juga menyatakan itu. Bung Karno juga menyatakan itu. Dalam polemik dengan Natsir. Dan itu diulangi lagi tahun 45. Jadi betapa sebenarnya Soekarno itu memang sangat demokratis. Nah aneh kalau orang-orang yang mengaku pengikut Soekarno tidak memahami itu. Nah, saya ingin tunjukkan ini. Ya, saya ingin tunjukkan kalimat Bung Karno di dalam polemik dengan Natsir. Nah, ini kata Bung Karno begini. Nah, menurut Soekarno, meskipun urusan agama dipisahkan dari urusan negara, di dalam suatu negara yang ada demokrasi, yang ada perwakilan rakyat, yang benar-benar mewakili rakyat, di negara yang demikian itu, toh rakyatnya dapat memasukkan segala macam keagamaannya ke dalam tiap-tiap tindakan negara, ke dalam tiap-tiap undang-undang yang dipakai di dalam negara, ke dalam tiap-tiap politik yang dilakukan oleh negara. Kehidupan di situ, agama dipisahkan, walaupun di situ agama dipisahkan dari negara, asal sebagian besar dari anggota-anggota parlemen itu politiknya politik Islam, maka tidak akan dapat berjalanlah satu usul jua pun yang tidak bersifat Islam. Bayangkan itu tegas sekali itu. Ditulis tahun 1940. Saya akan ulangi. Saya ulangi kalimat ini. Ini kalimat langsung dari Bung Karno. Di negeri yang demikian itu, toh rakyatnya dapat memasukkan segala macam keagamaannya ke dalam tiap-tiap tindakan negara, ke dalam tiap-tiap undang-undang yang dipakai di dalam negara, ke dalam tiap-tiap politik yang dilakukan oleh negara, walaupun di situ agama dipisahkan dari negara. Asal sebagian besar dari anggota-anggota parlemen itu politiknya politik Islam, maka tidak akan dapat berjalanlah satu usul jua pun yang tidak bersifat Islam. Tidakkah misalnya di dalam parlemen di negeri Belanda, kaum Kristen merdeka menjalankan politik Kristen. Artikel ini ditulis oleh Bung Karno tahun 1940. 5 tahun kemudian, dalam pidato di Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan, tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian dikenal sebagai pidato lahirnya Pancasila, Bung Karno mengulangi gagasan ini. Jikalau memang, ini lagi-lagi kutipan langsung dari Bung Karno, kalimat asli Bung Karno. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya agar supaya sebagian yang terbesar daripada kursi-kursi badan perwakilan yang kita adakan diduduki oleh utusan-utusan Islam. Ibaratnya badan perwakilan rakyat 100 anggotanya, marilah kita bekerja sekeras-kerasnya agar supaya 60, 70, 80, 90 dalam perwakilan rakyat itu orang Islam. Pemuka-pemuka Islam. Dengan demikian, dengan sendirinya hukum-hukum Islam
hukum-hukum yang keluar dari Badan Perwakilan Rakyat itu hukum Islam pula. Jadi ini pidato Bung Karno. Jadi di Badan Pekerja, di Badan di BPUPKI. Jadi sebenarnya mempertentangkan Islam dengan keindonesiaan itu nggak punya jejak jejak sejarahnya itu nggak ada. Bung Karno sendiri begitu sikapnya, sangat terbuka. Nanti pada tahun 64, ketika Bung Karno menerima anugerah gelar doktor honoris causa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, itu pidato Bung Karno itu antara mengatakan dalam pidatonya begini, hendaknya negara Indonesia ini negara yang bertuhan. Jadi bukan hanya penduduk yang bertuhan, Bung Karno minta supaya negara ini bertuhan. Jadi menurut saya sebenarnya sudah sangat jelas posisi posisi Islam dalam kehidupan negara. Dari segi ini Bung Karno itu sangat demokratis. Cuma apakah orang-orang yang mengaku Soekarno, sekali lagi saya ingin bertanya, apakah mereka membaca apa yang diamanatkan oleh Bung Karno ini? Sama saja dengan begini, dengan waktu pembahasan undang-undang partai politik tahun 2008, tiba-tiba muncul gagasan supaya semua partai politik itu berasas Pancasila. Saya kaget. Ini yang mengusulkan itu Golkar, Demokrat, dan PDIP. Saya kaget loh, kok tiba-tiba ada gagasan ini lagi. Zaman Soeharto kan pernah muncul gagasan itu. Dan itu sudah bersamaan dengan lengsernya Soeharto itu hilang juga. Jadi kemudian ketika tiba menanggapi, saya menanggapinya dengan mengutip pidato Bung Karno. Bulan September, ya, bulan Juli atau September tahun 54 lah, tahun 54 di depan gerakan pendukung Pancasila. Coba dibayangkan situasinya. Tahun 55 itu kita pemilu. Pemilu itu antara lain membentuk konstituante. Tugas konstituante itu adalah membentuk undang-undang dasar, konstitusi yang baru, menggantikan undang-undang dasar sementara tahun 50. Dalam pembahasan itu, ya, di konstituante yang memang legal, konstitusional, itu bisa saja Pancasila, artinya ada potensi Pancasila itu diganti. Pancasila sebagai dasar negara itu ada potensi diganti. Karena ada 3 usul dasar negara. Ada usul Pancasila, ada usul Islam, ada usul sosial demokrat, sosial ekonomi. Tetapi mungkin karena kegelisahan itu, lalu ada ormas yang menamakan dirinya Gerakan Pendukung Pancasila menghadap Presiden, menyatakan dukungannya kepada Pancasila sebagai dasar negara. Tapi dengar apa yang dikatakan Bung Karno. Bung Karno dalam pidato di Istana, yang kemudian dibukukan, diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan berjudul Pesan kepada Bangsaku, Bung Karno mengatakan, janganlah Pancasila itu diaku-aku menjadi asas partai politik. Janganlah PNI mengaku-ngaku PNI berasaskan Pancasila. Biarlah PNI tetap dengan asas Marhaenisme. Dan dengan asas Marhaenisme itu, Pancasila bisa mengatakan dengan asas Marhaenisme itu PNI bisa mengatakan PNI mempertahankan Pancasila sebagai dasar. Jadi Bung Karno membedakan betul Pancasila itu dasar negara, bukan dasar partai politik.
partai politik boleh berdasarkan apa saja, tapi dia harus, dalam pikiran Bung Karno, dia harus tetap menjamin eksistensi Pancasila sebagai dasar negara. Nah itu, jadi ketika saya membantah argumen itu dengan mengutip pidato Bung Karno, seorang teman berbisik, ternyata katanya sampean ini Soekarnowis juga. Nah, jadi saya kira Pak Sekjen itu penting untuk kita kita baca teruslah pikiran-pikiran para pendahulu kita ini supaya kita tidak sesat pikir dalam mengelola bangsa ini ke depan. Kalau sesat pikir kan akhirnya jadi ya salah lah. Kalau sudah dasar pikirnya salah ya kebijakannya juga pasti salah. Saya kira itu Pak Sekjen sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Lukman. Ini materinya memang agak berat karena soal masalah-masalah hukum Islam, ya. Tapi sebetulnya menarik. Pertama begini Kang Lukman, kita mulai memahami proses pelembagaan hukum-hukum Islam itu memang sebuah perjuangan sendiri ya, yang luar biasa besar, berat. Walaupun kita kebanyakan umat memahami secara politik gitu. Padahal itu sesuatu yang memang menentukan eksistensi Islam di bumi Indonesia ini. Bahkan kita lihat ketika dia sukses merumuskan undang-undang peradilan agama ya, Kang Lukman ya, sebelum tahun 90 ya. Tahun 89, 90. 89. Nah, itu kan memang waktunya beberapa tahun dari buat sampai disahkan itu luar biasa itu pertentangannya ya. Ketika itu lolos, kesininya gampang yang lain-lainnya gitu kan. Iya. Ya, ya, itu yang kadang-kadang orang agak susah mensyukurinya karena tidak memahami. Nah sekarang ini muncul upaya untuk mendelegitimasikan kembali hukum-hukum Islam. Bahkan kalau cerita terakhir Kang Lukman itu, justru cara mendelegitimasikannya itu cantik sekali. Langsung ke jantungnya lewat Pancasila gitu. Mungkin musuh-musuh bangsa ini paham bahwa Islam itu harus dikorek dari, jadi inti Pancasila itu kan sebetulnya Islam gitu. Pasal 1, ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Itu inti. Dia dongkrak dari situ kemudian untuk mengganti Pancasila dan lain-lain. Ini luar biasa nih upaya mendelegitimasikan itu ya Kang Lukman. Karena itu ini tugas kita nih untuk memberitahukan kepada umat bangsa dan negara betapa memang para pemimpin bangsa ini harus kembali kepada Pancasila gitu Kang Lukman. Iya. Harus kembali karena kita tahu sekarang sedang menjauhi Pancasila dan atas nama Pancasila. Oh iya. Karena menjauhi dia akhirnya menjadikan kapitalisme dan liberalisme sebagai suatu nilai bagi bangsa ini satu-satunya gitu. Yang itu upaya untuk mendelegasikan Pancasila gitu ya. Ini berat ini Kang Lukman. Ini harus banyak cerita nih Kang Lukman bagaimana tadi Bung Karno sebetulnya sudah memberikan seperti orang yang udah paham betul apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah kemudian nasihat Bung Karno ini ya di parlemen harus kalian banyak-banyak lah anggota parlemen dari orang-orang Islam kan, karena kuncinya di situ. Karena ini pasti negara demokrasi bukan negara Islam. Maka di parlemen itu begitu Pak Nurman Napandi, Kang Lukman menjelaskan dari pertanyaan antum ini. Jadi antum sebagai politisi juga harus betul-betul bertanggung jawab penuh nih akan upaya mendelegitimasikan nilai Islam melalui Pancasila gitu. Jadi terbukti kemudian hanya umat Islam lah yang selama ini sesungguhnya menjaga Pancasila ini tetap berdiri tegak gitu. Kan begitu teman-temannya. Iya. Tapi saya aneh juga tadi Kang Lukman mendengar pemikiran Bung Karno itu tentang jangan dijadikan Pancasila ini sebagai ajas partai politik gitu.
supaya dia bisa gampang ngakuinya. Ini kan logika apa namanya bermain logika di sini bagus. Jadi sekarang bagaimana agar semua ormas partai harus Pancasila gitu. Kita kemarin itu iya di kemarin undang ormas itu kita belum muktamar, kalau mau disahkan Depkumkam harus dirubah dulu Pak dari Pancasila ke Pancasila katanya. Bagaimana muktamar masih lama gitu. Kita bikin aja lah akhirnya lewat Mukernas itu. Ini tantangan kalau Kuman ya. Nah, ya padahal Bung Karno itu penggali Pancasila. Sebagai penggali Pancasila, Bung Karno nggak mau Pancasila itu menjadi dasar partai. Pancasila itu cukup menjadi dasar negara saja. Itu yang aneh itu. Iya. Orang-orang sekarang itu lebih hebat dari Bung Karno ternyata. Jadi saya nggak tahu mana yang benar. Dulu kan saya pernah, kalau Kuman, saya waktu jadi pejabat ketua umum PBHMI dulu ya, itu kan mau kongres menghadap Panglima ABRI itu Pak Trisno. Ketika kita audiensi itu bersama PBHMI, itu kan setelah ajas tunggal tuh, kita ditodong sama Pak Tri. Ini PBHMI bagaimana nih ya? Semua ormas, semua OKP sudah menerima Pancasila sebagai ajas. Hanya HMI yang belum. Hanya HMI yang belum. Begitu. Kalian gimana nih katanya? Wah, di situ ada kan para jenderal-jenderal semua itu. Saya ditodong begitu ya, Lukman. Nah, apa jawabannya kira-kira kan gitu. Jadi karena saya ini lagi menyusun revisi materi Kongres, maka saya jawab. Kalau memang ormas-ormas yang lain itu, Pak Jenderal saya bilang, memang sebelumnya tidak Pancasilais. Makanya mereka sekarang menerima Pancasila. Tapi kalau HMI, sejak lahir dia sudah Pancasila. Sejak lahir sudah Pancasila. Bagaimana mungkin mau menerima Pancasila? Karena sejak lahir sudah Pancasila. Nah ini saya tunjukkan nih. Di Mukadimah anggaran dasar HMI itu, disebut di situ secara rinci. Ya, secara rinci tentang Pancasila, tidak hanya Pancasila, tetapi diuraikan satu persatu. Pak Panglima, saya bilang kan. Satu-satu itu. 1, 2, 3, sampai 5. Nah, jadi HMI itu sejak lahir sudah Pancasila. Yang baru menerima Pancasila ini adalah ormas-ormas yang sebelumnya memang tidak Pancasilais. Begitu. Wah, tertawa-tawa ini dia. Senang sekali. Selesai itu. Ada aja itu jawabannya. Nah, mungkin begitu kasusnya kalau temannya. Iya, HMI ini sudah Pancasila aja kita kan begitu. Gimana? Pak Nur Manapandi. Nah, silakan mau komentar. Nih. Agak menarik, asik ceritanya Pak Sekjen. Ya, silakan. Mudah-mudahan sinyalnya bagus ini. Pak Bang Lukman ya. Saya membaca bukunya tentang Soekarno itu beberapa buku dari guru Pak ini. Ada beberapa buku itu menyatakan bahwa lain di mulut, lain di hati ini Pak Soekarno ini. Kenapa demikian? Dia itu membubarkan Masumi. Dia gerakan-gerakan di bawahnya juga ingin membubarkan HMI gitu. Dan termasuk dia melakukan sebuah gerakan pemikiran namanya Marhenis. Nah, Marhenis dan terakhir merekrut PKI di situ. PNI bergandengan dengan PKI untuk menggolkan namanya Marhenisme ya, pemikirannya Soekarno itu. Nah, sampai saya membaca sejarah itu, kehidupan berbangsa itu begitu hedonis, di mana-mana terjadi tidak adanya orang berpakaian muslimah yang baik. Kemudian kegiatan-kegiatan agama juga diberangus dan di zamannya Pak Lukman. Sampai hari ini itu kegiatan-kegiatan Islam pun di Indonesia ini sangat prihatinkan sampai hari ini, di mana umat Islam itu sudah mulai sadar tentang pentingnya menjalankan ajaran-ajaran agama yang mereka anut, Al-Quran dan hadis. Gitu. Saya melihat ada retorika yang bermain di situ. Logika politik itu yang maksud saya itu ada manipulasi. Ada gerakan-gerakan yang tidak menginginkan adanya
kebangkitan Islam di Indonesia yang merupakan negara Islam terbesar di dunia. Saya melihat begitu, Pak Lukman. Ya, silakan Kak Lukman. Semakin hari kesadaran beragama semakin meningkat di tingkat perkotaan ya. Semakin meningkat di tingkat perkotaan, tetapi ada gerakan-gerakan tertentu untuk memberangus gerakan-gerakan ini, membuat masyarakat umat yang takut dengan gerakan yang membuat negatif tentang Islam, yang terorisme, yang lain sebagainya, yang anti NKRI dan banyak lagi yang membuat orang skeptis untuk mempelajari agama. Nah, ternyata pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh Islam yang memegang kekuasaan di Indonesia itu tidak serius untuk menjalankan Islam itu yang sebenarnya. Saya sering membacakan, kalau kita sering mendengar ulama-ulama berbicara itu, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, ya kan? Tadi yang Al-Maidah ayat 45 dan 47 itu juga itu sudah sangat jelas. Kemudian kita sebagai ilustrasi ya. Sebagai ilustrasi Allah SWT memerintahkan kita ati Allah aqimis shalah wa atuz zakah. Nah, itu kan sebuah kewajiban. Kemudian satu sisi lagi innallaha halalan bai'a wa haram riba. Kan itu jelas qat'i, hukumnya qat'i gitu kan. Kemudian ada ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Nah, kan udah jelas semua Pak di Al-Baqarah itu. Nah, kewajiban umat Islam untuk menjalankan syariat Islam itu sudah jelas di dalam step by step dan beberapa ilustrasi-ilustrasi tentang keberhasilan pemimpin sebelumnya, tentang kebobrokan kaum Quraisy, kaum kafir untuk menghancurkan Islam gitu. Yang saya memikir para nabi itu membawa ajaran Islam, ajaran tauhid yang mereka bawa itu, para nabi itu untuk meluruskan ajaran-ajaran yang dibawa yang dikembang di tengah masyarakat yang berbau mistisisme, mengikuti budaya-budaya nenek moyang mereka. Nah, sampai ke Indonesia, negara Islam, ada namanya Mataram, ya kan? Mungkin kan? Mataram, ada Aceh Darussalam, ada Palembang Darussalam, ada Demak, gitu kan? Ada Kerajaan Banten, semuanya Islam dan menjalankan syariat Islam dengan baik, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Hadis. Dan kemudian datang penjajah, itu Islam dihancurkan, ulama dikriminalisasi sampai hari ini. Nah, kemudian yang ulama-ulama sampai hari ini ada pemilu yang terbuka. Demokrasi kan ada pemilu terbuka sekarang ini, Pak Lukman. Pemilu terbuka itu memberikan peluang kepada orang-orang beruang. Kapitalisme itu prinsipnya kapitalisme, bukan seperti Pancasila. Pancasila itu yang berdasarkan perwakilan dan keadilan sosial, ya kan? Musyawaratan dalam keadilan sosial. Nah, di sini sudah mengarah jauh lagi. Yang terjadi justru orang lebih mengedepankan uang. Siapa beruang maka dia akan menjadi anggota DPR, parlemen gitu. Hingga aspirasi umat Islam yang dari orang-orang yang berilmu dan beriman tadi itu tidak punya peluang untuk berjuang secara terang-terangan di parlemen karena mereka terbatas kepada kemampuan finansial dan tidak ada dibolehkan ar-rasi wal murtasi, menyogok rakyat gitu kan. Kemudian yang lebih jelas lagi bahwa demokrasi di Indonesia sekarang itu, demokrasi itu sudah menuhankan manusia, menuhankan rakyat. Bukan menuhankan ati Allah wa ati Rasul tadi begitu Pak Lukman. Jadi ada, kalau saya ini, kita sebagai orang awam ini mengatakan bahwa sebenarnya yang terjadi sekarang ini kita para ulama dan kita orang-orang yang belajar agama ini berdosa besar. Karena tidak melakukan wa man lam yahkum bima anzalallah.
fahkum bainakum bima anzalallah. Jadi kita sangat berdosa besar karena tidak menjalankan syariat bagi orang-orang Islam seperti semangat di dalam Piagam Jakarta. Itu tanggapan saya. Terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih Pak Nurman Afandi. Bukan hanya kelompok-kelompok tertentu, banyak kelompok ya yang akan mendelegitimasikan hukum Islam di Indonesia. Karena itu antum jangan diam saja, walaupun dari pelosok kita harus bergerak terus, teman-teman. Dan itu sebetulnya yang Pak Nurman sampaikan itu melanjutkan ayat-ayat yang Kang Lukman sampaikan tadi. Dari kalau Al-Maidah 44 sampai 47, disebutnya sekarang ini proses Al-Maidah 50 Kang Lukman, dicek itu. 50 ke 51-nya kan yang soal yang Ahok itu tuh, yang 51-nya. Ya, alladzina kafaru tatahidul dan seterusnya, ya. Kita nggak boleh memilih menjadikan orang-orang Yahudi bagi kafir. Yang 50-nya itu kan disampaikan sama Allah, apa hukum jahiliyah? Apakah kamu akan menjadikan hukum jahiliyah ya daripada hukum-hukum Allah, kan begitu. Nah, itu sebetulnya menarik Kang Lukman. Jadi mengantisipasi berangkat dari itu ya, kemudian sekarang upaya mendelegitimasikan untuk menggantinya dengan hukum jahiliyah gitu loh. Hukum-hukum ya kembali seperti dulu. Silakan Kang Lukman. Yang lain? Ada yang lain? Mbak Srim, tadi mana Mbak Srim nih? Ya, silakan Kang Lukman. Masih ada waktu beberapa menit lagi. Oh, masih panjang ini. Oh. Jadi begini, kalau saya tetap optimis menghadapi masa depan. Karena itulah yang diperintahkan Quran. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi hari akhir itu, hari kemudian itu pasti lebih bagus dari hari ini. Jadi saya optimis bahwa perjuangan itu ada jatuh bangun, ya itulah sunatullah. Itulah sunatullah. Jadi kenapa kita lengah? Karena kita lengah, maka kita jatuh. Tapi karena itu kita harus bangkit lagi. Jadi ada up and down itu biasa saja. Nah, kembali ke soal tadi, apa yang saya kemukakan sebelumnya ini, betapapun mungkin ya belum maksimal, tapi menurut saya itu harus disyukuri. Jangan dinihilkan semua. Lai sakartum la azidannakum. Kalau kita syukuri, kamu coba bayangkan. Kalau Anda hidup, kalau kita yang hidup tahun 80-an, itu pasti terkejut-kejut melihat kehidupan sekarang ini. Dulu, anak-anak sekolah itu akan dikeluarkan kalau mereka pakai jilbab itu. Banyak betul itu. Di Bekasi itu ada, di Bogor, di Jawa Timur. Ada yang nekat, mereka maju ke pengadilan. Di pengadilan pun kalah. Itu bayangkan, itu untuk berjilbab saja. Hampir 10 tahun itu kita berjuang untuk bagaimana supaya jilbab itu bebas digunakan. Nggak bisa. Nggak boleh. Nah, sekarang coba. Anak-anak SD itu udah nggak bisa kita bedakan seragamnya dengan anak-anak madrasah. Mereka berjilbab, yang laki-lakinya bercelana panjang. Dulu di SD kita nggak ada pakai celana panjang. Di SD itu pakai celana pendek. Sekarang anak laki-laki di SD itu pakai celana panjang. Perempuannya pakai jilbab. Itu fakta yang menurut saya itu hukum Islam. Itu hukum Islam. Wah, itu kan cuma aksesoris, ya sudahlah kita syukuri itu.
Jadi jangan bayangkan kalau menegakkan hukum Islam itu lalu pencuri dipotong tangan aja, bukan cuma itu. Lalu yang zina dirajam. Karena Khalifah Umar itu pernah tidak memotong tangan pencuri. Karena ternyata pencurinya ini mencuri karena didesak oleh kehidupan. Sementara ada orang kaya di situ, akhirnya naudzubillah. Yang dihukum oleh Khalifah Umar justru si orang kaya, bukan si pencuri ini. Jadi ada wisdom dalam pelaksanaan hukum. Ada hukum kisos, tapi di ujung ayat dikatakan hukum kisos. Tetapi di ujung ayat, kata Allah, memberi maaf itu lebih baik. Jadi selalu begitu hukum Islam. Nah, jadi karena itu, ya lagi, menurut saya, apa yang ada saya disyukuri. Bayangkan dulu itu, ketika mula-mula ada gerakan TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, itu ketika mula-mula dulu itu ada gerakan Taman Pendidikan Al-Quran, itu para penentang itu luar biasa. Betul. Mendapat tatanan keras di mana-mana itu, orang-orang yang mengaku diri pakar itu bikin seminar, bikin diskusi, menyatakan nggak boleh anak TK itu disuruh menghafal. TK itu belajar aja, bermain saja. Ini tentang keras. Ya. Tapi kemudian alhamdulillah, ini tahadus bin nikmah, tiba-tiba pada suatu acara Hari Anak-anak Nasional, Pak Harto itu kan nanya tuh, biasa Pak Harto kalau hari anak itu dia tanya tuh anak-anak. Nah, ya kebetulan yang ditanya itu dari TK Al-Quran, dari TPA. Ditanya, di mana sekolah di TK? Sudah apa? Ini TK Al-Quran. Oh ya, sudah hafal surat apa? Wah, dia surat-surat yang panjang itu dia hafal. Pak Harto terkagum-kagum. Begitu terkagum, sesudah acara itu dia tanya, ini apa ini? Ini program apa? Ini program sudah, itulah dia dukung gerakan itu. Jadi kalau kita lihat sekarang ada Taman Pendidikan Al-Quran di mana-mana, TKA, TPA dan sebagainya di mana-mana, jangan lihat kenyataan hari ini. Sebelumnya itu nggak mudah, itu berkat perjuangan. Jadi sekali lagi saya mengajak, ya, mari kita syukuri. Ini sekali lagi ini ya tentu belum memuaskan. Tapi apa? Hukum Islam di bidang apa? Islam melarang riba. Lah sekarang banyak bank syariah. Undang-undang perbankan syariah sudah ada. Bahwa itu belum sesuai dengan pendapat kita, ya mari kita perbaiki. Tapi sudah ada bank muamalah, semua lah. Sekarang semua bank itu pakai syariah. Dulu kita susah payah bikin bank muamalah itu. Bikin bank muamalah itu susah payah. Itu jasa besarnya Pak Hasan Basri. Ya, Hasan Basri. Hasan Basri ini salah seorang tokoh Masyumi, generasi kedua. Tapi saya selalu mengatakan antara saya sampaikan ke Bang Fahmi Idris. Kalau mau melihat politisi sejati itu Pak Kiai Hasan Basri. Pak Kiai Hasan Basri itu dalam 24 jam itu dia bisa mengetuk pintu rumah Pak Harto, juga bisa mengetuk pintu rumah Pak Nasrin. Itu kan luar biasa. Nah, selaku ketua MUI, Pak Hasan Basri kemudian menggagas satu seminar mengenai bank syariah. Sistem perbankan dengan riba, dengan bunga 0%. Nah, dari situlah lahir gagasan, dari seminar itulah lahir gagasan bank muamalah. Dan karena dekatnya Pak Hasan Basri dengan Pak Harto, gagasan itu didukung oleh Pak Harto. Jadi ini juga harus kita syukuri. Apalagi ada undang-undang wakaf sekarang. Ya. Undang-undang wakaf sudah ada, undang-undang zakat sudah ada.
Undang-Undang Pendidikan Nasional. Bayangkan itu. Itu jangan pernah dilupakan itu. Ketika dalam amandemen Undang-Undang Dasar, partai-partai Islam terutama P3 dan PBB gagal meyakinkan para anggota DPR untuk mengamandemen pasal 29, ya kan? Kita kan maunya pasal 29 diamandemen ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam. Nggak mau juga kalau pasal ini voting. Wah janganlah ketika ini kita. Tahu akhirnya komprominya. Komprominya adalah pasal 31. Sistem pendidikan, di situ masuk tuh. Iman takwa, ya kan, akhlak mulia. Bayangkan, coba dicek. Di pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen. Pemerintah wajib mengusahakan sistem pendidikan nasional yang berdasarkan iman dan takwa. Pokoknya ada iman takwa, akhlak mulia dan sebagainya. Apa enggak Islami itu? Apa enggak religius? Religius sekali, Islami sekali. Nah, tinggal bagaimana kita melaksanakan Undang-Undang Dasar itu dalam Undang-Undang Nasional. Oleh karena itu, bagi yang kita yang ingat betul bagaimana proses pembahasan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, wah itu luar biasa. Undang-Undang nomor Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 2 tahun 89 itu ditolak keras oleh PDI karena di dalamnya ada penjelasan pasal 28. Penjelasan pasal 28 itu bunyinya kepada peserta didik diberikan pelajaran agama sesuai dengan agama peserta didik oleh guru yang beragama sama dengan agama peserta didik. Jadi kalau murid Kristen, dia diberi pelajaran agama Kristen oleh guru yang beragama Kristen. Kan nggak ada yang salah itu. Tapi itu ditolak keras. Ya, saya ingat betul ketika akan diketuk palu penjelasan pasal itu Aberson, kalau tidak salah Aberson Marle Sihaloho, itu interupsi. Dia menyatakan minderhead nota terhadap penjelasan pasal itu. Bayangkan, itu di tengah kuatnya kekuasaan Presiden Soeharto. Lalu ketika undang-undang ini diperbaiki menyesuaikan dengan bunyi pasal 31, kita ingat kan, di mana-mana ada demo besar-besaran menolak. Karena pasal itu kemudian, penjelasan pasal di Undang-Undang 9, di Undang-Undang nomor 2 tahun 89, itu dinaikkan menjadi pasal. Bukan lagi penjelasan pasal, tapi menjadi pasal dalam Undang-Undang Pendidikan nomor 20 tahun 2003. Itu ditolak keras di mana-mana demo. Menolak pasal kepada peserta didik harus diberikan pelajaran agama sesuai dengan agama peserta didik oleh guru yang seagama dengan agama peserta didik. Itu luar biasa. Saya waktu itu staf khusus wakil presiden. Saya menyaksikan tuh bagaimana berombongan-rombongan datang menemui wakil presiden menyatakan menolak pasal itu. Alhamdulillah, dengan izin Allah, akhirnya pasal itu tetap dan jadilah dia menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Jadi menurut saya ini hal-hal yang sudah dilakukan di masa lalu, inilah yang sudah kita capai, dan ini yang harus disyukuri. Sekali lagi, itu belum maksimal. Nah, negara ini menurut saya adalah, saya setuju itu dengan pendapatnya Profesor Din Samsudin. Ini negara sahadah. Ini negara kenyataan. Ya. Ini negara kesepakatan. Inilah Kalimatun Sawa. Inilah kesepakatan kita dengan pihak lain. Yang Nasrani, yang lain-lain.
kalimatun sawanya adalah Pancasila. Apakah Pancasila bertentangan dengan Islam? Menurut saya tidak. Pancasila itu disusun oleh para pemimpin kita, para ulama. Masa meragukan Haji Agus Salim, meragukan Kiai Wahid Hasyim, meragukan Ki Bagus, Pak Kahar Muzakir, Ki Maskur, Ajengan Sanusi. Itu adalah hasil karya para pemimpin, para ulama Islam di saat perjuangan bangsa menjelang kemerdekaan mencapai puncak. Pastilah, saya yakin betul, para pemimpin, para ulama kita itu tidak akan mungkin menyusun hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Saya kira begitu, Pak Sekjen. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Alhamdulillah, sangat bermanfaat, Kang Lukman. Ya, ini sebagai kata-kata terakhir Kang Lukman tadi, sebagai pengantar kita berbuka puasa ini. Nah, kita semakin yakin, semakin optimis. Karena memang melihatnya, kalau tidak melihat dari sejarah, kita sekarang isinya kecewa-kecewa saja ya, Kang Lukman ya. Iya, frustasi saja. Tugas kita ya, Pak Nurman Afandi, untuk bisa mempertahankan, membela, itu. Tapi kita harus syukuri bahwa Islam di Indonesia ini semakin baik lah perkembangannya, baik kualitasnya, jumlahnya, undang-undangnya, dan lain-lainnya. Itu yang kita syukuri ya, teman-teman ya. Iya. Baik. Syukuri dan kita tingkatkan kualitasnya. Nah, insya Allah. Karena tantangan, jangan kita lengah. Tantangan ke depan ini semakin berat. Yang disampaikan Pak Nurman tadi itu ya bukan main-main. Itu kenyataannya begitu. Karena dilihat Islam semakin hebat. Kedua ideologi dunia ini, kapitalisme dan Islam, sekarang kapitalisme sudah tergerus, tinggal Islam muncul. Jadi tidak hanya Indonesia, tapi dunia sekarang sedang menantikan kedikdayaan dari Islam itu. Mudah-mudahan demikian ya, Kang Lukman ya. Teman sekalian, kita lanjutkan besok ya, insya Allah. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.